Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab tafsir salat. Dan mulai pekan lalu kita telah membagi kajian tafsir salat di hari Selasa dan kajian Riyadhus Shalihin di hari Kamis. Sehingga tidak terjeda. Dua kajian ini insyaallah rutin tafsir salatnya hari Selasa, sedangkan Riyadhus Shalihinnya di hari Kamis ba'da maghrib. Kedua-duanya ba'da maghrib. Pembahasan kita terakhir berhenti pada pembahasan fikih bersedekap ketika salat. Di halaman 78 untuk cetakan baru, dan yang lama menyesuaikan. Dikatakan oleh penulis Al-Ustadz Aminur Ba'id hafizahullah, fikih bersedekap ketika salat. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita akan memberikan beberapa catatan mengenai fikih sedekap ketika salat. Yang pertama, hukum bersedekap ketika salat. Di antara dalil mengenai bersedekap adalah hadis dari sahabat Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang panjang, kemudian di sini diambil yang berkaitan dengan pembahasan kita. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengimami kami salat. Wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Syekh Syu'aib Al-Arnaud ini muhaddits sezaman dengan Syekh Albani. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bersedekap hukumnya anjuran. Apa itu anjuran? Sunnah. Jadi bersedekap ini hukumnya adalah sunnah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, amma wad'ul yumna 'alal yusra fis salati famin sunnatiha fi qawli kathirin min ahli ilmi. Yurwa dhalika an Aliyin wa Abi Hurairata wa Nakha'i wa Abi Mijlas wa Sa'id bin Jubair wa Thawri wa Syafi'i wa ashabir ra'i wa hakahu Ibnul Mundhiri an Malikin. Amma wad'ul yumna 'alal yusra fis shalah. Bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Famin sunnatiha fi qauli kathirin min ahlil ilmi. Termasuk sunnah salat menurut pendapat jumhur ulama, kebanyakan ahli ilmu. Yurwa dzalika, pendapat ini diriwayatkan dari
sahabat Ali, Abu Hurairah, An-Nakhai, Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai, Abu Mijlas, Sa'id ibn Jubair, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan para ulama Kufah. Para ulama Kufah ini dikenal dengan apa? Ashabu Ra'i. Demikian pula disebutkan apa? Dan Ibnul Munzir menyebutkan bahwa ini pendapat Imam Malik. Jadi perlu kita pahami, hukum bersedekap itu apa? Sunnah. Maka kalau kita misalnya berkesempatan haji, insya Allah semoga Allah mudahkan untuk kita semua. Demikian pula umrah. Kita mungkin akan mendapati saudara-saudara kita khususnya dari Afrika Utara. Maroko, Tunisia, Aljazair. Ini yang mereka bermadhab Maliki. Mereka apa? Sebagiannya tidak apa? Bersedekap, tapi irsal. Maka sholatnya tetap sah. Apalagi mereka memang mengikuti pendapat madhabnya yang mengatakan ini apa? Tidak dianjurkan. Tapi tidak semua itu karena mengikuti madhab fikih. Ada juga orang-orang dari Iran, penganut Syiah Rafidhah. Ini mereka tidak bersedekap karena hanya ingin menyelisihi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka harus dibedakan mana yang mengikuti madhab fikih dan mana yang apa? Menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apapun sholatnya apa? Tetap sah karena ini hukumnya sunnah. Yang kedua, posisi tangan ketika sedekap. Posisi tangan ini ada dua. Posisi tangan kanan terhadap tangan kiri, dan yang akan kita bahas sekarang, posisi tangan ini di mana? Di dada, di atas pusar, di bawah pusar. Nah, ini yang akan kita bahas. Ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan ketika sedekap. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan secara ringkas perbedaan pendapat ini dalam syarah Sahih Muslim menjadi 4 pendapat. Kenapa terjadi perbedaan? Karena masing-masing berpegang pada hadis yang menyebutkan dalil tempat yang berbeda-beda. Dan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan semua hadis-hadisnya apa? Lemah. Tapi ada yang lebih kuat dari satu hadis ke hadis yang lain. Atau sebagian mengatakan ada yang paling sahih dari hadis-hadis ini. Apa saja? Yang pertama, posisi sedekap di bawah dada, di atas pusar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama termasuk Syafi'iyah menurut pendapat yang masyhur. Insya Allah hafal ya tempat pusar masing-masing. Jadi di bawah dada, ini dada. Jadi dada itu apa? Dada ini bukan hanya rusuk yang sampai ke depan. Tapi dimulai dari rusuk paling bawah ditarik ke depan. Ini semuanya dada. Maka posisinya di bawah dada, di atas pusar. Jadi di atas pusar sedikit. Nah, pusar masing-masing apa? Di atasnya maksudnya arah atas. Bukan pas di pusarnya, tapi di atasnya. Ini posisi pertama.
Menurut pendapat siapa? Jumhur. Kedua, posisi sedekap di bawah pusar. Ada juga pendapat apa? Di bawah pusar, jadi cukup rendah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Makanya banyak saudara-saudara kita dari mana? Pakistan, India. Itu biasanya di bawah. Gitu ya. Demikian dari kalangan tabi'in Sufyan ats-Tsauri atau ulama setelahnya Ishaq ibn Rahuyah dan Abu Ishaq al-Maruzi. Ada juga dari ulama Syafi'iyah. Posisi ketiga atau pendapat ketiga, posisi sedekap boleh memilih atau bisa memilih. Boleh di atas atau di bawah pusar. Jadi tiga pendapat ini berkisar antara apa? Di bawah dan di atas pusar. Pendapat yang keempat atau sebelumnya, ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i dan Ibnul Munzir. Yang keempat adalah posisi sedekap di dada. Ingat kalimatnya ya, di dada. Ini yang seringkali difahami di atas dada. Sehingga kebagian kemudian apa? Ketika memahami di atas dada, di atas perut, itu seperti ini. Karena merasa atas itu arah atas. Jadi kadang sebagian sangat tinggi seperti ini. Ini sebenarnya kurang tepat. Kalau kita katakan iya atas itu arah sana, ini pun sebenarnya belum di atas dada. Harusnya di mana? Atasnya lagi. Ini kan dada selesai di sini, di atasnya lagi. Maka yang tepat adalah di dada. Nah, permasalahannya tadi, di mana dada itu? Ini, rusuk kita yang paling bawah kita tarik ke depan. Sehingga dada itu bukan harus tinggi seperti ini, gitu ya. Tapi cukup di sini. Ini sudah di dada. Jadi apa? Di atas perut sedikit. Ulu hati kita di bawahnya sedikit. Ini sudah di dada. Ini merupakan pendapat Imam As-Sindi, salah satu ulama kota Madinah, dan dinilai lebih kuat oleh Syekh Al-Bani dalam Aslu Sifat Salat. Saya mungkin pernah sampaikan bahwa yang beredar, yang sebagian mungkin sudah punya, sifat salat Nabi itu adalah ringkasan. Sedangkan kitab aslinya 3 jilid, gitu ya. Walaupun bukan 3 jilid tebal, kurang lebih segini. Nah, itu yang aslinya. Kelihatannya yang asli ini belum diterjemahkan. Karena di situ ada sanad dan pembahasan hadisnya. Tapi kalau ringkasan hanya apa? Menyebutkan hadis-hadis. Imam As-Sindi bahkan menyimpulkan bahwa hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika sedekap hanya yang menyebutkan di dada. Dari 4 pendapat ini, mana yang paling sahih? Menurut penulis, pendapat yang keempat, yang di dada. Kenapa? Seperti yang disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tadi, hadis-hadisnya lemah. Itu ya. Hadis-hadisnya lemah. Dan yang paling kuat adalah apa? Yang di dada. Dan ini yang dianggap sahih oleh apa? Syekh Sindi di sini. Sementara hadis yang lain yang menyebutkan di bawah dada, maksudnya apa? Di atas pusar statusnya lemah. Di atas pusar maupun di bawah pusar. Nah, kadang sebagian kita beramal apa? Karena melihat orang lain.
Ini yang perlu kita koreksi. Loh, tapi saya lihat ustadz itu di atas pusar, di bawah pusar. Atau oh saya lihat imam Masjidil Haram. Kita itu beramal dituntut berdasarkan apa? Ilmu yang kita miliki, yang kita yakini. Kalau misalnya apa? Sudah pernah bertanya kepada imam Masjidil Haram, ya monggo, enggak apa-apa. Cuman kita lihat saja di TV terus menduga-duga, jangan. Gitu ya. Kita itu beramal berdasarkan ilmu. Lihat ustadznya begini, oh niru. Jangan, tanyakan dulu. Ustadz kenapa amalnya begini? Baru diamalkan. Jadi jangan sekedar beramal apa? Loh tapi saya ngikuti syekh ini. Tahu nggak kira-kira dalil yang dipakai syekh itu? Jadi, makanya Imam Abu Hanifah mengharamkan orang mengambil pendapat beliau tapi tidak tahu dalil yang beliau gunakan. Kenapa? Semua harus berangkat dari ilmu. Maka kalau misalnya memang apa mau mengamalkan di bawah pusar, ya harus yakin dengan ilmunya. Yang di atas pusar harus yakin dengan ilmunya. Yang di dada demikian pula apa? Yakin dengan ilmunya. Beliau mengatakan, yaitu Imam As-Sindi, wabil jumlati fakama sahha annal wad'a huwa sunnatu dunal irsali thabata anna mahallahu as-sadru la ghairu wa amma hadithu anna minas sunnati wad'ul akufi alal akufi fis salati tahta surrati faqad ittafaqu ala dha'fihi kadza dzakarahu Ibnul Hammam naklan anil Nawawi wa sakata alaihi. Jadi untuk apa? Yang Arab gundul saya akan baca 2 kali supaya yang mau mengharokati bisa mengharokati. Pertama saya coba baca semuanya, yang kedua saya baca bersama terjemahnya. Wabil jumlati, kesimpulannya, fakama sahha annal wad'a huwa sunnatu dunal irsali. Sebagaimana riwayat yang sahih menyebutkan bahwa bersedekap itu yang sesuai sunnah dan bukan irsal, dilepaskan. Jadi yang sesuai dengan sunnah ketika kita salat adalah bersedekap, bukan dilepaskan. Thabata anna mahallahu as-sadru la ghairu. Juga terdapat riwayat yang sahih bahwa tempat bersedekap adalah di dada dan bukan yang lainnya. Wa amma hadithu. Sedangkan sementara hadis anna minas sunnati wad'ul akufi alal akufi fis salati tahta surrati. Ada hadis yang bunyinya apa? Yang menyebutkan bahwa sedekap ketika salat itu di bawah pusar. Apa kata para ulama? Faqad ittafaqu ala dha'fihi. Ulama sepakat status hadisnya apa? Dhaif, lemah. Kadza dzakarahu Ibnul Hammam naklan anin Nawawi wa sakata alaihi. Demikian yang disampaikan Ibnul Hammam yang dinukil dari Imam Nawawi dan beliau mendiamkannya. Artinya apa? Disepakati bahwa ini hadis yang lemah. Sehingga penulis hafizahullah mengatakan dan pendapat ini yang lebih mendekati sunnah. Tapi kita kembalikan bahwa hukum meletakkan tangan tadi apa? Sunnah.
Kalau kita berbeda dengan teman kita, masalah apa? Meletakkannya, kemudian terjadi diskusi, dan masing-masing berpegang kepada dalil, tidak usah menganggap perbedaan itu apa? Seakan sholat temannya tidak sah. Ini yang kadang terjadi. Dalam perkara-perkara yang memang itu sunnah, ya meskipun menurut kita salah apa? Jangan mengatakan sholatnya tidak sah. Menurut saya itu tidak sesuai dengan sunnah, selesai. Tapi sah enggak? Ya tetap sah sholatnya. Karena hukum sedekap tadi apa? Sunnah. Kecuali kita berbicara tentang apa? Rukun ataupun yang wajib. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, dalam riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi." Saya sholat bersama Rasulullah SAW, beliau bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya. Di mana diletakkan dua tangan ini? Di dada. Yang ketiga, tata cara bersedekap. Maksudnya posisi tangan kanan terhadap tangan kiri. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan renungan gerakan sholat. Ada berapa posisi? Ada berapa? Ada berapa posisi? Tangan kanan dengan tangan kiri? 3. Yakin? Penulis membaginya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada 3. Berarti kalau jenengan jawab 3 saja kurang. Karena kelompok pertama saja sudah ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah apa? Kelompok tanpa menggenggam. Tanpa menggenggam ada 3. Apa itu? Telapak di atas telapak. Ini posisi 1. Yang kedua, telapak di atas pergelangan. Tanpa menggenggam. Yang ketiga, telapak di atas hasta, lengan bawah. Ini berapa? 3. Semuanya tanpa menggenggam. Sedangkan kelompok kedua hanya ada 1 macam. Berarti totalnya 4. Apa itu? Tangan kanan menggenggam tangan kiri. Nah, kalimatnya tangan kanan menggenggam tangan kiri. Maka mungkin bisa apa? Di sini. Mungkin juga ada sebagian kadang seperti ini. Ya mungkin kademen ya. Nah, ini 4 posisi apa? Tangan kanan di atas tangan kiri. Dikatakan cara bersedekap ada 2. Pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri tanpa digenggam. Telapak tangan kanan bisa diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri. Ini yang pertama. Telapak di atas punggung telapak. Atau di pergelangan. Yang kedua di pergelangan. Atau di hasta. Apa itu hasta? Ini hasta, lengan bawah kita. Ini 3-tiganya tanpa digenggam. Sebagaimana keterangan sahabat Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu, la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan perhatikan
bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli fanadhartu ilaihi. Saya perhatikan beliau berdiri. Faqama fakabbara, lalu bertakbir. Wa rafa yadaihi, dan mengangkat tangannya. Hatta hadata biudhunaihi, setinggi telinga. Thumma wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusra warruzghi wassa'idi. Kemudian beliau letakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di pergelangan dan hasta. Loh, telapaknya satu. Kok diletakkannya di mana? Di 3 tempat. Gimana caranya? Ya, bergantian. Supaya apa? Supaya tidak terjadi otomatisasi. Kalau selama hidup kita sholat hanya apa? Satu macam gerakan, lama-lama jadi otomatis. Gitu ya. Makanya digonta-ganti. Kita pernah sebutkan kenapa perlu digonta-ganti. Kalau yang saya rasakan sendiri, ini juga dipengaruhi apa? Keadaan kita ketika sholat. Kadang jamaah itu softnya agak longgar. Dalam artian apa? Enggak empet-empetan. Maka di saat itu kita bisa apa? Mau telapak, mau di atas pergelangan, mau di atas apa? Hasta, enak saja. Tapi kadang tempat-tempat kita sholat itu penuh. Misalnya pas daurah kemarin Ustadz Syafiq, atau pas apa? Ustadz Firanda. Kadang MSH itu kan apa? Sampai luar. Berdiri metan. Kira-kira kalau mau begini bisa enggak? Enggak bisa. Maka kadang bahkan kita perlu apa? Pegang lengan kita. Yang merasakan apa? Jumatan di Mekah, merasakan Jumatan di Madinah, empet-empetan. Itu juga bermanfaat ternyata. Ternyata kita bisa merubah-rubah apa? Posisi tangan. Sehingga ketika meletakkan tangan pun apa? Direncanakan, diatur. Berarti pikiran di mana? Pikiran dalam sholat. Bukan kemudian pikirannya di luar sholat. Cara kedua atau kelompok kedua, telapak tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ini fotonya untuk kelompok 1 kurang ya, hanya 2. Sedangkan yang kedua, telapak tangan menggenggam tangan kiri. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Wa'il ibn Hujur radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis salati qabadha bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat, beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Nah, kalau di contoh foto itu di lengan. Tapi di sini tidak ada batasan tertentu. Pokoknya tangan kanan memegang tangan kiri. Gitu ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian kita mengingat kembali pembahasan sebelumnya, hikmah bersedekap. Bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat salat seseorang semakin tenang. Karena kedua tangan tidak banyak bergerak. Jadi kalau tangan itu apa? Dibondo. Ya. Ini kan terikat. Ketika bersedekap ini yang sama saja diikat. Tangan enggak kakean, eker, usrek. Gitu ya. Berbeda kalau irsal. Mungkin garuk sana, garuk sini. Walaupun begini pun ya bisa saja.
kan ya. Tapi kan lebih tenang. Nah, hikmah ini pula, ini kalau kita mengingat nanti berkaitan dengan pembahasan apa? I'tidal. Berarti ketika i'tidal sedekap atau irsal? Hah? Ketika i'tidal sedekap atau irsal? Nanti Ustaz. Hah? Pembahasannya masih nanti. Enggak, mumpung kita berkaitan dengan hikmah ini. Hah? Berarti kalau i'tidal sedekap atau irsal? Nah, kalau hikmahnya bahwa sedekap itu lebih tenang, lebih khusyuk, ya mestinya baik sebelum ruku maupun setelah ruku. Kan itu ya. Nah, ya, nanti kita bahas. Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, qala al-ulama'u wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'alal ukhra annahu aqrabu ilal khusyu'i wa man'uhuma minal abathi. Qala ulama, para ulama mengatakan, wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'alal ukhra. Hikmah bersedekap ketika salat, yaitu meletakkan apa? Tangan kanan di atas tangan kiri, annahu aqrabu ilal khusyu'i, agar lebih mudah untuk khusyuk. Jadi bersedekap itu lebih dekat untuk khusyuk. Wa man'uhuma minal abathi, karena sedekap menghalangi orang untuk main-main. Abath, apa itu abath? Berbuat yang sia-sia. Di samping itu bersedekap termasuk bentuk al-khudhu. Apa khudhu? Ketundukan, kerendahan ketika kita menghadap Allah. Biasanya kalau kita menghadap orang yang apa, kedudukannya lebih tinggi, kita apa? Menyergapkan tangan. Onji. Kan gitu ya. Dimarah-marahi pun apa? Nggih, salah. Nah, kalau di hadapan manusia kita bisa apa? Merendah seperti itu, maka ini hikmahnya. Ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghadap Allah. Sebagaimana itu dikatakan oleh siapa? Imam Ahmad pernah ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika salat? Jawab beliau, huwa dhullun baina yaday azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan zat yang maha perkasa. Jadi ini bukan dari saya, bukan dari penulis, bikin-bikin cocokologi, enggak. Ini disebutkan para ulama. Salah satunya Imam Ahmad. Menerangkan sikap apa? Sedekap ini bentuk tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Baik. Kita beralih pada bab berikutnya. Doa iftitah. Setelah seseorang bertakbiratul ihram, mengangkat tangannya, kemudian apa? Meletakkannya di dada. Berikutnya adalah dia membaca doa iftitah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Doa iftitah disebut juga doa istiftah. Jadi tidak perlu ada perdebatan. Loh, iftitah kok? Enggak, istiftah. Sama saja. Antara iftitah dan istiftah. Karena apa? Artinya kedua-duanya adalah doa pembuka. Karena doa ini dibaca setelah takbiratul ihram.
seakan-akan membuka rangkaian bacaan dalam sholat kita. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum membaca doa iftitah. Dalam fikih 4 madhab dinyatakan doa iftitahi sunnatun inda thalathatin minal a'immati wa khalafal malikiyatu faqalu al masyhuru annahu makruhun wa ba'duhum yaqulu bal huwa mandubun. Perhatikan masalah ini sangat penting menjadi landasan kita memahami fikih Islam. Dinyatakan dalam buku fikih 4 madhab, doa iftitahi sunnatun inda thalathatin minal a'immati. Doa iftitah hukumnya sunnah menurut 3 imam. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Berbeda dengan apa? Wa khalafal malikiyatu. Berbeda dengan Malikiyah. Faqalu, mereka mengatakan al masyhuru annahu makruhun. Bahwa yang masyhur dalam mazhab apa? Maliki, doa iftitah hukumnya makruh. Subhanallah. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dibaca oleh Nabi SAW, dihukumi apa? Makruh. Kenapa saya katakan ini menjadi pokok kita memahami fikih Islam? Kita kalau nggak ngaji seperti ini, mungkin kita akan juga terjebak dalam kalimat yang kadang dilontarkan sebagian orang. Apa? Lah masa ulama apa? Salah. Lah masa ulama keliru. Pernah nggak dengar kalimat seperti itu? Sering. Ketika kita melontarkan pendapat ini kelihatannya kurang pas. Pendapat ini keliru. Jawaban singkatnya apa? Masa ulama keliru. Tapi sekarang ketika kita sudah baca seperti ini, mungkin nggak dua-duanya benar? Yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan makruh. Mungkin nggak dua-duanya benar? Enggak. Karena ini dua hal yang bertolak belakang. Berarti kemungkinannya satu benar, satu salah. Berarti bisa nggak ulama itu salah? Bisa. Cuma salahnya ulama ya tidak seperti salahnya kita. Salahnya itu setelah usaha benar-benar. Mungkin ternyata hadis yang dipegang apa? Dhaif. Atau belum ketemu hadisnya, beliau berijtihad. Yang kedua, salahnya ulama bukan apa? Menjatuhkan kedudukan mereka. Bahkan salahnya ulama menunjukkan bahwa ulama juga manusia biasa. Ketika kita mengkritik, mengatakan apa? Ini salah, ini kurang pas, kita tetap menghormati mereka. Bukan kemudian apa? Mengolok-olok, menjatuhkan kehormatannya, ini juga tidak demikian. Ada kelompok namanya Haddadiyah. Ini kelompok ekstrim, salah sedikit apa? Tolak. Sampai mereka membakar apa? Syarah Sahih Muslim. Mereka membakar syarah Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Kenapa? Loh, Ibnu Hajar itu terpengaruh takwil. Dalam sebagian permasalahan asma wa sifat, beliau mentakwil sifat. Oh, bukunya berarti tidak layak untuk dibaca. Enggak.
para ulama itu membedakan ulama yang memang bersemangat terhadap sunnah, terhadap kebenaran, tapi kadang jatuh dalam kekeliruan. Dengan ulama yang dari awal memang salah dalam berprinsip. Meskipun kadang benar ya sudah. Karena apa? Prinsip-prinsipnya sudah salah dari awal. Jadi hati-hati ya. Dengan seperti ini kita faham. Karena orang awam pun akan faham. Loh, wong doa diajarkan oleh Nabi SAW kok hukumnya apa? Makruh. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak mengapa. Ada doa, mosok gitu ya. Ada doa yang Nabi SAW ajarkan tapi sebaiknya ditinggalkan. Mungkin tidak? Nggak mungkin. Maka secara kacamata awam pun kita tahu pendapat yang mengatakan makruh itu pendapat yang lemah. Pelajaran yang lain menunjukkan apa? Kita tidak perlu fanatik kepada selain Nabi SAW. Seperti perkataan Imam Malik ketika berdiri di samping kuburnya Nabi SAW. Beliau mengatakan apa? Kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi. Semua orang itu bisa diambil dan ditolak pendapatnya. Illa sahibah hadzal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini. Siapa yang tidak bisa ditolak? Rasulullah SAW. Karena semua orang itu pendapatnya bisa benar, bisa salah. Kecuali siapa? Rasulullah SAW mutlak. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Kedua-duanya dengan kata taatilah. Kenapa? Taat kepada Allah mutlak. Dan taatilah Rasul juga mutlak. Sehingga tidak perlu fanatik. Yang wis pendapatnya Syafi'i ya kudu Syafi'i. Enggak. Nanti repot. Budal umroh, budal apa? Haji gak mulih-mulih. Koncone wis mulih, ngrung mulih. Kenapa? Masih tawaf, belum selesai. Karena menurut pendapat Syafi'iyah, bersentuhan dengan wanita menyebabkan wudunya batal. Padahal syaratnya tawaf harus dalam keadaan suci. Berarti bar senggolan wudune. Bar wudu tawaf senggolan meneh. Kapan nunggu kosongnya? Gak ada. Lah kok gak mulai-mulai tesih tawaf teng mriko. Soalnya gondeli pendapat Syafi'i. Nah, sebagian mensiasati. Apa katanya? Kalau pas haji, kalau pas umroh, pindah madhab. Nah, kenapa harus pindah madhab? Gitu ya. Berarti di waktu itu kan kita mengaku itu benar. Kenapa di waktu yang lain tidak diakui itu benar? Maka kita fleksibel saja. Dalam masalah ini, ulama ini yang benar. Dalam masalah ini, ulama ini yang benar. Tidak masalah. Bahkan coba perhatikan, kita lanjutkan bacaannya. Wa ba'dhum yaqulu bal huwa mandubun. Dan sebagian Malikiyah mengatakan doa iftitah dianjurkan. Doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Ternyata nopo? Di dalam satu madhab sendiri ada perbedaan pendapat. Ini menunjukkan kepada kita, ternyata ulama Malikiyah sendiri seia sekata enggak? Enggak. Meskipun yang masyhur tadi mengatakan makruh, ternyata ada sebagian mengatakan apa? Sunnah. Coba, kalau kita suruh fanatik sebuah madhab. Oke lah, sekarang kita fanatik sama apa? Malikiyah. Terus milih pendapat yang mana? Yang makruh atau sunnah? Berarti dalam satu madhab sendiri
kadang ada beberapa pendapat. Maka madhab adalah sarana memahami Islam. Jadi madhab itu bukan Islam itu sendiri, bukan. Tapi apa? Jembatan menuju kita paham Islam. Kadang lewat jembatan sini, kadang lewat jembatan sana. Untuk sampai kepada apa? Islamnya. Kan gitu ya? Ini penting. Ini termasuk pokok-pokok kita memahami Islam seperti ini. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mengenai anjuran doa iftitah terdapat dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW idza kabbara fis salati sakata hunayyatan qabla an yaqra'a. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka bainat takbiri wal qiraati ma taqulu. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ketika Rasulullah SAW salat, seusai beliau bertakbir, beliau diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah, lalu saya bertanya. Jadi apa? Sahabat Abu Hurairah mendapati setelah takbiratul ihram, kok Nabi SAW itu diam sejenak sebelum baca apa? Al-Fatihah. Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa? Bertanya. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Ketika Anda diam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah, apa yang Anda baca? Jadi beliau menangkap ya. Ini kok habis takbiratul ihram ke Al-Fatihah ada jeda. Apa ini yang dibaca? Beliau menjawab, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Dan seterusnya. Berarti Rasulullah SAW NU atau Muhammadiyah nih? Hah? Iya, ini yang sudah kita bahas ya. Nah, makanya nanti kita akan bahas di sini. Bacaan itu bukan hanya satu. Insya Allah kita akan bahas 6. Nah, supaya kita bisa jadi NU, bisa juga jadi Muhammadiyah. Nah, kadang baca Allahumma ba'id baini, kadang baca kabiro. Semuanya ada riwayatnya. Hadis di atas menunjukkan kita dianjurkan membaca doa iftitah. Dan doa iftitah dibaca pelan, baik makmum, imam maupun orang yang sholat sendirian. Dan ini berlaku untuk semua sholat, wajib maupun sunnah. Dan ada pelajaran penting. Apa? Hadis ini menunjukkan dulu para sahabat. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, dia bertanya. Tidak seperti apa? Sebagian dai, mubalik yang gak seneng kalau muridnya tanya. Kakean teko, dijak ning surga kakean teko. Nah ini salah. Rasulullah SAW manusia terbaik, dai terbaik itu menerima pertanyaan dan memberikan jawaban, gitu ya. Nah itu berlaku untuk apa? Semua sholat, termasuk kalau taraweh iftitah tidak? Taraweh iftitah enggak? Iftitah. Cuman karena hukumnya sunnah, kadang sebagian imam itu takut terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang nanti tarawehnya tahun depan dicoret. Iya Mas Oki. Di sebagian masjid mungkin begitu ya.
Ini imamnya kedawan. Maka karena ingin nanti apa bacanya surat agak yang sedikit lebih panjang, yang dikorbankan apa? Iftitahnya. Sah enggak? Ya sah aja. Karena ini hukumnya sunnah. Hanya saja untuk sholat jenazah tidak dianjurkan, tidak disunahkan membaca doa iftitah. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah kita dianjurkan untuk banyak mendoakan mayit sehingga sholatnya dibuat ringan. Sholat jenazah diawali dengan apa? Al-Fatihah, takbir kedua, sholawat, takbir ketiga, doa, takbir keempat, apa? Doa dulu untuk kaum muslimin atau langsung salam, ya. Sehingga tidak ada ruku, sujud dan tasyahud. Nah, kita berhenti di poin ini dulu. Silakan kalau ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.